Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aurel Fadania. Saya dari Sastra Inggris B 2020 dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai tugas dari mata kuliah hutan tropis oleh Pak Nasrullah, yaitu menganalisis cerita rakyat Kalimantan. Dan saya memilih kisah Datu Diang yang berasal dari Kalimantan Selatan untuk dianalisis. Langsung saja kita mulai presentasinya. Terdapat unsur intrinsik dan itu terbagi menjadi 6, yaitu tema, setting, karakter dan karakteristik, alur, konflik, dan pesan moral. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai tema. Tema dari cerita ini yaitu pengobatan tradisional. Dan yang kedua, kita masuk ke setting. Setting di sini terbagi menjadi 2, yaitu setting tempat dan setting atmosfer. Setting tempat berlatar di sebuah desa, di rumah panggung di pinggir sungai, dan pasar apung. Sedangkan setting atmosfer itu menggambarkan suasana yang terdapat pada cerita tersebut. Dan di sini setting atmosfer tersebut menjelaskan bahwa cerita di sini menegangkan, kesedihan, dan juga riang gembira. Dan yang ketiga, mengenai karakter dan karakterisasi. Yang pertama ada Datu Diang. Datu Diang memiliki sifat yang patuh kepada orang tua dan suaminya, baik hati, disenangi oleh seluruh warga desa, ramah, suka menolong sesama, dan juga menyayangi hewan dan tanaman. Dan yang kedua, sifat dari ibu Datu Diang, yaitu gigih dan baik hati. Dan yang ketiga, mengenai suami Datu Diang, memiliki sifat pengertian, baik hati, dan penyabar. Dan kita masuk ke poin keempat, yaitu alur. Cerita rakyat kisah Datu Diang ini memiliki alur yang maju mundur, yaitu dimulai dengan memperkenalkan sifat dan keseharian dari tokoh utamanya, yaitu Datu Diang, bersama tokoh pendukung, yaitu suami dan ibunya. Next, kita akan membahas yang kelima, yaitu konflik. Konflik pada cerita ini dimulai pada saat Diang dimusuhi oleh seorang dukun beranak yang ada di desanya, karena menurut dukun beranak itu, Diang telah merebut wewenangnya sebagai dukun beranak. Namun, untuk menanggapi hal seperti itu, apalagi kalau berita permusuhan itu hanya berada dari kabar perseorang, Diang sama sekali tidak cepat terpancing emosi. Bagi Diang, pandangan orang lain adalah urusan orang itu. Yang terpenting adalah bahwa apa yang ia lakukan berasal dari niat yang tulus untuk menolong orang yang membutuhkan bantuannya. Dan terkadang, untuk meluruskan hal itu, Diang melakukan silaturahmi ke rumah dukun di desa tetangga bersama suaminya. Di sana, dia meminta maaf kepada dukun beranak tersebut jika ada warga desanya yang meminta pertolongannya. Dan ternyata dukun beranak yang berasal dari desa tetangga tersebut sama sekali tidak keberatan dengan apa yang telah dilakukan untuk membantu warga desanya. Justru ia berterima kasih kepada dia. Yang keenam yaitu kearifan lokal dan lingkungan. Kearifan lokal dan lingkungan yang terjadi pada cerita ini adalah ketika Datu Diang memberikan obat untuk warga yang terbuat dari tanaman-tanamannya. Dan juga pada saat ibu dari Datu Diang yang menjual kerajinan tangan dari eceng gondok hasil kebunnya. Hal ini menunjukkan bahwa di lingkungannya memiliki tanah yang subur sehingga tanamannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan yang ketujuh, yaitu pesan moral. Cerita rakyat dari kisah Datu Diang ini menceritakan tentang kebaikan dari seseorang. Dan
menunjukkan bahwa kita harus menjadi orang yang suka menolong terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan yang mencakup tanaman dan hewan, dan juga menjadi orang yang sabar dalam kehidupannya. Karena berkat kebaikan hati dan kesabarannya, Datu Diang dan suaminya dikaruniai oleh seorang anak. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu membahas unsur budaya. Unsur budaya terbagi lagi menjadi aspek bangunan, dan aspek bangunan terbagi menjadi 3, yaitu A. Nilai budaya, B. Budaya sungai, dan C. Budaya hutan. Aspek bangunan. Cerita ini menceritakan bahwa warga desa pada saat itu hidup dengan menggunakan rumah panggung yang terbuat dari kayu dan letaknya berada di dekat sungai. Tujuan dibuatnya rumah panggung adalah agar ketika air meluap atau air sungai pasang, mereka tidak terkena banjir. Lalu kita masuk ke poin A, yaitu nilai budaya. Nilai budaya yang terkandung pada cerita ini adalah pentingnya bagi kita untuk menyayangi tanaman dan hewan dengan cara merawat, melestarikan, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti yang telah dilakukan oleh Datu Diang. Lanjut ke poin B, yaitu budaya hutan. Budaya hutan yang terkandung di dalam cerita ini terlihat ketika ibu dari Datu Diang memanfaatkan tanaman enceng gondok dari kebunnya untuk dijadikan kerajinan tangan dan dijual di pasar terapung. Begitu juga dengan Datu Diang yang memanfaatkan tanaman atau rempah-rempah seperti kencur, bawang merah, dan madu murni untuk dijadikan obat. Dan yang terakhir yaitu poin C, membahas tentang budaya sungai. Jadi di dalam cerita ini hanya dikatakan hidup di dekat sungai, tetapi tidak dijelaskan secara menyeluruh mengenai nama sungai dan lain-lain. Itu saja presentasi dari saya. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe, and turn on notification. Assalamualaikum.